Saya hormati Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Kita mulai dalam kajian lintas keilmuan dengan tema filsafat batik. Sebelum kita mulai temanya, saya mungkin perkenankan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Bapak Zahir Widadi. Nama lengkap Zahir Widadi, lahir pada tanggal 6 Desember 1964, domisilinya adalah di Noyontaan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Pendidikan terakhir adalah Magister Arkeologi dari Universitas Indonesia. Pengalaman profesional dari tahun 2006 sampai 2011 adalah dalam batik di Pekalongan. 2008 pemilik usaha batik, Zahir Batik sampai sekarang. Tahun 2010 sampai 2013 adalah Ketua Tim Penyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Sektor Industri Batik. Tahun 2012 sampai sekarang menduduki sebagai Dekan Fakultas Teknik. Tahun 2018 sampai sekarang adalah Ketua Pendidikan dan Pelatihan Batik pada Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia. Dan tahun 2017 sampai sekarang merupakan Ketua Umum Forum Kota Kreatif Pekalongan. Luar biasa. Untuk keahlian, beliau merupakan peneliti dan pembicara batik. Jadi yang saya katakan, jadi tidak hanya nasional, beliau juga merupakan pembicara internasional. Publikasi terakhir beliau adalah research artikel yang berjudul Pemaknaan Batik sebagai Warisan Budaya Tak Benda. Dipublikasikan dalam Pena Universitas Pekalongan tahun 2019. Oke, untuk lebih menghemat waktu, saya persilakan kepada Bapak Zahir Widadi untuk mempresentasikan terkait dengan batik dengan judul filsafat batik. Pada Bapak Zahir, saya persilakan. Terima kasih Mbak Viro, yang sama-sama kita hormati Kaprodi Teknologi Batik, Bapak Mutadin. Pagi ini saya mendapat tugas dari Kaprodi untuk menyampaikan bidang keahlian saya, filsafat batik. Kajian ini tidak menarik. Kajian ini adalah kajian pilihan terakhir bagi keilmuan di batik. Kajian ini berisiko sangat tinggi, bisa menghantar orang pada jalan yang tersesat. Tapi saya bertanggung jawab atas ketersesatan. Teman-teman mahasiswa memahami keilmuan batik. Ada suatu cerita yang mengatakan bahwa ketika orang itu meninggal, sebelum selesai proses pemakaman, ternyata mayat itu sudah diangkat oleh para malaikat. Dan itu berulang-ulang 3 kali. Ditanya kepada ibunya. Ternyata ketiga anaknya itu adalah orang-orang pencari ilmu, menemukan ilmu. Kita mengenal dengan kata ijtihad. Sebetulnya Pak Ustadz Mutadin lebih paham ini. Tapi saya mendahului sebelum dia menyampaikan. Karena lebih mengenal di kajian filsafat batik, yaitu melihat yang tidak terlihat, membaca yang tidak tertulis, ya, berkomunikasi tanpa teks. Itu kajian filsafat. Jadi jangan sungkan-sungkan mencari ilmu. Filsafat batik juga adalah proses pencarian ilmu. Saya akan masuk ke slide saya yang kedua, pemikiran kritis. Saat kritis, karena filsafat adalah induk ilmu pengetahuan. Yes. Oke, saya lanjutkan. Slide kedua menunjukkan ada
konsep berpikir kritis. Berpikir kritis ini membutuhkan kerangka akademik. Kita akan melihat pada lingkaran tengah batik sebagai warisan budaya tak benda. Sebelum batik dinyatakan oleh UNESCO pada tahun 2009 sebagai warisan budaya tak benda, batik sudah diketemukan dalam bentuk ornamen patung dewa Hindu kuno. Screen-nya Pak diulang. Di zoom-nya tuh. Soalnya kan tadi ada blok-blok. Ornamen batik sudah, halo tes, diketemukan pada patung dewa dewi Hindu kuno pada zaman Majapahit dan Singosari. Ini menandakan bahwa ornamen tersebut digunakan dalam yang ada di Jogja. Kalau di Pekalongan disebut dengan motif jelamprang. Kemudian ragam bias itu bergeser, warnanya bergeser, dan fungsinya bergeser masuk ke era Mataram kuno yang berbentuk kain panjang. Di era Mataram inilah benda itu disebut batik. Tetapi di dalam era Majapahit dan Singosari tidak diketemukan kata batik. Busana bagian bawah itu disebut ken. Ken adalah pemberian atau hadiah antar raja yang disebut dengan wedihan. Mas Daru, suaranya bisa masuk ya? Oke. Kemudian kain berubah. Kain panjang digunakan dalam upacara adat dan ritual di zaman Mataram kuno dan Islam, kemudian berubah. Teknik membatik ini masuk ke pesisiran yang di dalam catatan sejarah ada Pekalongan, Lasem, Cirebon, Indramayu, Madura, dan Garut. Bentuk kain yang pertama setempat sudah berbeda dengan kegunaan kain panjang di Sulu dan di Jogja. Setempat. Salah satu contoh di Pekalongan pada waktu itu sudah ada pendatang dari Tionghoa, ada kolonial Indo-Eropa dan Jepang, ada pedagang dari berubah dipengaruhi oleh para pendatang tersebut. Ya, kalau kita mau menyimpulkan dia warna dan itu dipengaruhi oleh masyarakat setempat. Batik damti kain sarung, batik terus berubah menjadi bahan busana. Yang pertama kali dikembangkan oleh almarhum Pak Iwan Tirta, yaitu batik dalam bentuk kemeja dan hem yang sangat terkenal di tahun 80 menggunakan bahan sutra. Nah, sejak menjadi busana, batik tidak bisa dihentikan lagi, terus berkembang sampai ke perabot rumah tangga seperti spray, taplak meja, semua disebut batik. Saat ini kita
batik dengan kain batik. Sering menyampaikan untuk membedakan kain batik dengan batik. Tangible dengan tangible batik, itu budaya tak benda yang tidak bisa diraba, yang melekat pada batiknya. Di dalamnya ada nilai, ada budaya, ada tradisi. Sering saya contohkan pernikahan yang menggunakan kain batik. Yang diraba itu adalah orangnya atau kainnya. Nah, sementara kain batik atau tangible itu bendanya. Jadi intangible culture heritage itu tersimpan di dalam tangible. Oke. Ada 3 dasar saya mengambil kajian. Mengapa diperlukan suatu kajian yang sangat dalam sehingga harus ada filsafat di dalam sebuah kajian batik. Yaitu ada 3 dasar, 3 bukti bahwa batik ini sudah menjadi warisan dunia, warisan budaya tak benda. Yang pertama batik Indonesia, yang kedua workshop proses membatiknya, dan yang ketiga jejaring kotanya. Semuanya adalah batik. Tentunya 3 sertifikat dunia yang disandang oleh Kota Pekalongan ini sudah pantas ada sebuah perguruan tinggi yang memiliki program studi berlevel standar pengetahuan internasional juga. Jadi tidak ada salahnya kalau kita mengangkat filsafat batik menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kajian program studi batik teknologi unikal ini. Ada satu pertanyaan yang sering disampaikan UNESCO. Mengapa batik Indonesia menjadi warisan budaya tak benda dunia? Tentunya itu harus dijawab dengan ilmu. Nah, siapa yang bisa menjawab ini? Tentunya teman-teman yang menekuni keilmuan batik. Kita tidak bisa lagi hanya menjawab dengan pengetahuan, unsur-unsur pengetahuan yang disimpan oleh pengrajin. Ada gap yang sangat besar pada saat ini. Ilmu pengetahuan secara turun-menurun itu dikelola, dikembangkan oleh para pengrajin, sementara ilmu dari batik itu sendiri belum diketemukan antara teori, metode, makna, nilai, simbol yang ada di dalam kain batik. Inilah saatnya program studi batik untuk menemukan, sehingga tidak hanya menjadi pengetahuan batik, dia akan menjadi ilmu pengetahuan batik. Tentunya kita harus membedakan pengetahuan itu sesuatu yang belum disepakati, sesuatu yang belum mempunyai metodologi. Tapi kalau ilmu pengetahuan, maka sudah ada metodologinya, siapapun yang melakukan, hasilnya akan menjadi sama. Saya akan melihat dampak pengukuhan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda. Penelitian ini kita lakukan pada tahun 2010, 1 tahun setelah pengukuhan. Jelas diketemukan dari Lasem, Cirebon, Pekalongan, Sudo, Jogja, yang terlihat adalah peningkatan produktivitas batik. Sehingga puncaknya pada tahun 2012 tidak bisa terbendung lagi, hampir semua provinsi di Indonesia sudah mempunyai motif batik kekhasan tersendiri. Tapi yang sangat disayangkan, pertumbuhan ciptaan tersebut tidak diiringi dengan pertumbuhan kajian. Produk sudah tidak terbendung lagi, tetapi ilmu di dalam batik tidak pernah tumbuh dan disepakati. Ada beberapa poin pergeseran nilai budaya. Yang pertama, nilai budaya di dalam batik yang dulu ini digunakan untuk pakaian adat dan ritual. Pak Sultan, bangsawan, pernikahan, anak yang bayi yang dilahirkan, orang yang sedang sakit, semua mempunyai motif tertentu untuk digunakan. Sangat mudah pada waktu itu mengenali seseorang yang datang dari daerahnya dengan mengenali jenis motif kain batik yang dia pakai. Orang Pekalongan, orang Banyumas, atau orang Lasem.
Tetapi saat ini kita sudah tidak lagi bisa mengenali orang tersebut berasal dari daerah yang mana. Karena batik yang digunakan, baik kemeja hem ataupun kain sarung, sudah kembali kepada personal yang membuatnya. Maka yang ada di Pekalongan tidak ada lagi motif batik Pekalongan, yang adalah motif batik Muhtadin, motif batik Sapuan, motif batik Budu. Kita kehilangan. Jadi begitu berat tanggung jawabnya seorang Kapolri untuk membawa ilmu ini menjadi realita. Nilai budaya berubah menjadi komoditi, tidak lagi dipakai dalam upacara adat dan ritual, tetapi digunakan dalam kepentingan, kebutuhan nilai ekonomi. Poin yang kedua, kerajinan tangan tradisional yang selalu dibuat dengan tangan. Alat batik, canting tulis, cap, bahan pewarna, lilin, malam, semua dibuat dengan tangan, tetapi berubah menjadi bentuk industri modern, yaitu selalu saja teknologi mengarah kepada sesuatu yang lebih modern. Bahkan kita sering mendengar banyaknya orang ingin menciptakan batik itu menggunakan mesin. Kemudian poin ketiga yang sangat menyedihkan, makna simbolik yang ada pada motif batik tradisional yang berasal dari Sulu dan Jogja berubah menjadi tampilan visual dan estetika, keindahan mata memandang tanpa memiliki makna. Makna dipendam, dikubur dalam bentuk mitos, tidak pernah diangkat dan diteliti apa yang tersimpan di dalam makna batik tersebut. Ya, ini sangat menyedihkan sekali. Disinilah filsafat membutuhkan keberanian untuk mengambil sikap apa yang tersimpan di dalam simbol-simbol batik tersebut. Kemudian identitas daerah, tadi sudah kita singgung, banyak sekali penggunaan kain batik tanpa identitas daerah, tetapi sudah masuk kepada personal branding, siapa yang membuatnya. Ya, kita sudah meninggalkan identitas daerah, kita sudah meninggalkan ciptaan leluhur kita sebagai simbol kebesaran daerahnya. Tapi kita bangga dengan mengangkat produk-produk pribadi untuk tampil menutupi kebesaran masa lalu daerahnya. Ini sudah menjadi karakter kita. Sedikit saja kita berilmu, kita sudah merasa lebih pintar daripada leluhur kita. Ya, kebiasaan sosial ini upacara adat dan ritual, tetapi kita ubah menggunakan busana itu untuk sehari-hari. Jangan heran kalau kita melihat suatu hari dalam suasana rapat, banyak sekali teman-teman yang mempunyai batik-batik kuno, peninggalan leluhurnya diubah dalam bentuk busana, kemeja, dan hem, dijahit dan dipotong yang seharusnya dia disimpan, ditidurkan di dalam museum. Saya lanjutkan, sekarang saya akan masuk kepada pemaknaan warisan budaya tak benda. Batik Indonesia menggunakan cabang filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di dalam filsafat ada 3 cabang besar yang disebut dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita akan menentukan apa sih batik yang sesungguhnya, apakah batik ini nilai atau batik ini benda. Bagaimana kita menggunakan ilmu pengetahuan agar kita bisa melihat, mengetahui batik yang sesungguhnya, dan apa yang harus dikembangkan dalam ilmu pengetahuan agar batik ini bisa diwujudkan, disepakati metodologinya. Mana yang batik menjadi warisan budaya tak benda, mana batik yang menjadi komoditi. Ini dibutuhkan 3 cabang filsafat untuk membuat metodologi kesepakatan bersama. Saya akan mulai dari hal yang paling mendasar, dari level S1, yaitu aksiologi. Di aksiologi ini kita akan melihat batik berbeda dengan kain batik. Batik mengandung nilai dan makna,
Sementara itu kain batik, kerajinan tangan tradisional pada benda atau keterampilan teknik pembuatan. Jadi batik itu penggunaannya dalam upacara adat dan ritual. Kain batik itu bendanya. Ini yang harus dipahami. Kalau saya masukkan ke dalam definisi budaya tak benda UNESCO, intangible itu adalah batik. Yaitu dia bicara tentang nilai, penggunaan, makna, simbol, etika, perilaku. Tetapi tangible ini adalah bicara tentang kain batik, tentang bendanya yang mengutamakan keterampilan. Sehingga kita berharap alumni dari Prodi Teknologi Batik ini tidak hanya menjadi tukang keterampilan, tetapi dia memiliki dua keahlian. Tidak hanya memiliki kain batik, tapi dia juga memiliki nilai di dalam batik. Ini peran aksiologi. Sehingga kita bisa memutuskan keilmuan apa yang dibutuhkan di dalam aksiologi batik. Satu, ketika ragam hias warna dan fungsi kain yang terlihat di dalam selembar kain batik, maka aksiologi menentukan ilmu yang harus dimiliki untuk membuat ragam hias. Yang pertama adalah desain, seni, filsafat, metode semiotika, hermeneutika. Kemudian pada ilmu ini yang paling dibutuhkan di dalam batik adalah tekstil. Jadi tidak salah kalau prodi kita dipimpin oleh seorang ahli tekstil, Pak Mutadin. Itu sebetulnya pilihan batik. Batik sudah menentukan. Bergabungnya teman-teman di batik ini bukan kehendak dari sebuah perguruan tinggi, tapi batik memilih mereka untuk berkumpul menjadi satu. Akan menjadi satu bukti bahwa batik membutuhkan multidisiplin ilmu untuk menegakkan, mengembalikan dia ke asalnya. Tapi kita sama-sama berdoa, mungkin tidak di era kita, mungkin 50-100 tahun lagi akan muncul yang disebut batikologi. Tetapi percayalah bahwa hari ini akan dicatat, akan direkam, ada beberapa orang di muka bumi ini sudah merintis keilmuan batik. Jadi ini akan menjadi catatan batik itu sendiri. Kalau batik menuntut kita untuk mengangkat dia menjadi ilmu, kita pun bisa menuntut batik untuk menyelamatkan catatan ini agar tetap hidup seperti hidupnya batik yang tidak punah sampai hari ini. Itu ilmu aksiologi, ilmu yang kasat mata. Kita melihat ada ragam hias, ada warna, dan ada fungsi kain. Tapi kita harus bisa membedakan yang bisa kita lihat dan yang tidak kita bisa di balik batik. Yang kedua, saya akan naik ilmu yang lebih tinggi lagi, dia masuk ke level S2 yang disebut epistemologi. Nah, di dalam ilmu ini, dia akan menghubungkan antara batik diakui UNESCO sebagai oral tradition, dan batik digunakan dalam pakaian upacara adat ritual. Tentunya pemahaman epistemologi di sini, unsur pengetahuan dalam ragam hias, warna, dan fungsi kain bertujuan untuk menjaga keselarasan ekosistem. Saya membawa ini akan langsung ke dasarnya. Saya langsung membawa ini ke dalam ekosistem. Karena di dalam kekuatan oral tradition dan pakaian adat dalam ritual, ini tidak bisa lagi kita mempertanyakan kepada leluhur dan orang tua kita. Apa yang disampaikan orang tua dahulu itu tidak boleh ditanyakan dan harus dilakukan. Itu adalah konsep tradisi lisan. Jadi, kalau kita melihat mengapa ragam hias, warna, dan fungsi kain batik tradisional Sulu Jogja itu tidak pernah muncul makna dan filosofinya saat ini, itu karena dulu tidak pernah boleh untuk bertanya. Tetapi kita saat ini sudah mempunyai banyak multidisiplin ilmu dan metode untuk mengurai itu menjadi realita, yang non-realitas menjadi realita, yang mitos menjadi logos. Kita bisa melakukan itu karena kita mempunyai kekuatan gabungan dari multidisiplin ilmu di Prodi Teknologi Batik ini. Nah, yang pertama, ragam hias. Ragam hias di dalam batik Sulu Jogja ini terdiri menjadi 5. Yang pertama, kelompok lereng. Kita sering sebut parang. Parang kusumo, parang barong, parang alit, udan liris.
Yang kedua, kelompok ceplok. Ceplok itu ada semen, ada lagi sawat, ada lagi lar, tidak api, meru itu kelompok ceplok. Dan ada lagi kelompok geometrik. Kelompok geometrik dan kelompok kawung dan kelompok lunglungan. Dari 5 unsur ini sudah ditentukan mana ragam hias yang bergender maskulin dan mana ragam hias bergender feminim. Ketika motif batik kelompok lereng yang miring, tentunya kemiringan itu ada batasnya. Jadi kalau satu kacu ditarik persegi 4 itu akan menjadi tolak ukur kebenaran, kemiringan. Ya. Nah, kelompok lereng adalah gendernya maskulin. Kelompok lunglungan gendernya feminim, kelompok ceplok adalah gendernya feminim, dan kelompok niti adalah gendernya maskulin. Sekarang kita buktikan kebenaran daripada gender itu, bahwa betul nggak sih motif lereng itu digunakan oleh Pak Sultan dan bangsawan? Betul. Terus bagaimana dengan Sekar Jagad? Ceplok, iya itu feminim. Terus bagaimana dengan lunglungan? Bisa dibuktikan. Begitu juga dengan warna. Warna juga memiliki gender. Gender maskulin dan gender feminim. Yang menjadi kesepakatan kita saat ini, warna batik tradisional hanya memiliki 2, yaitu biru indigo tua dengan sogan. Biru adalah tanaman dihasilkan oleh tanaman indigofera yang sangat menggantungkan hasil kualitas warnanya dengan sinar matahari. Kemudian tanaman tegeran tinggi dan jambal menghasilkan warna sogan kecoklatan. Di dalam kajian filosofi, 2 warna ini adalah keselarasan ekosistem, mempertemukan gender maskulin dan feminim yang menyatukan simbol indigo sebagai Bapa Angkoso yang mendapat kekuatan sinar dari matahari menentukan zat indigotin di dalam daun. Jadi kalau indigo ditanam di 400 dpl, dia nggak akan tumbuh. Dia sangat tergantung dengan matahari. Sementara sogan sangat ditentukan oleh unsur yang ada di kandungan panah. Jadi tidak akan diketemukan tanaman sogan ini di daerah lain, hanya di daerah tertentu seperti Sulu dan Jogja. Kemudian fungsi. Fungsi kita sudah mengetahui bahwa ada kain yang bermotif digunakan untuk para bangsawan dan rakyat biasa bergender maskulin dan bergender feminim. Jadi sebetulnya kalau kita bicara lebih dalam, bukan tidak ada warna selain 2 warna, tapi pada waktu itu leluhur kita sudah mengetahui warna bukan hanya untuk mewarnai kain, tapi yang paling penting filosofi, manfaat, derajat tanaman itu sesuai dengan yang menggunakan. Sangat berbeda saat ini ketika orang membuat warna alam itu dengan semua warna. Padahal di situ ada tanggung jawab kita untuk menyelamatkan kain biar tidak gampang sobek, warna tidak gampang lepas. Kemudian ada satu lagi di oral tradition, menghidupkan traditional knowledge, folklore yang tersimpan dalam proses pembuatan dan penggunaan. Belum banyak buku yang menulis tentang traditional knowledge, folklore, seni rakyat. Tetapi ini tersimpan di dalam pengetahuan tradisi lisan perilaku para pengrajin batik saat ini. Itu adalah ranahnya epistemologi. Kapan ilmu digunakan? Bagaimana menggunakan untuk membuat ragam hias warna dan fungsi kain batik. Kemudian yang ketiga, level untuk S3 yaitu ranahnya ontologi. Jadi kalau di dalam kajiannya Pak Ustadz Muhtadin ini adalah tingkatnya makrifat. Ada syariat, ada hakikat, dan ada makrifat. Di tingkat ontologi ini mencari hakikat makna motif batik yang sesungguhnya berdasarkan ragam hias, warna, dan fungsi kain tersebut. Apakah batik itu nilai atau batik itu benda? Ini adalah kajiannya ontologi, yaitu melihat, membicarakan keberadaan tentang sesuatu. Penggunaan kain panjang di dalam adat istiadat masyarakat
tentunya akan dikembalikan lagi siapa yang membuat kain itu, di mana kain itu dibuat, bagaimana membuatnya, siapa yang menggunakan, dan di mana menggunakan. Itu adalah batik. Jadi ontologi sangat kuat melihat sesuatu yang tidak bisa terlihat. Bisa mengantar seseorang merasakan apa yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa dipegang. Traditional craftsmanship, kerajinan tangan tradisional, ini akan terhubung dengan kebiasaan sosial, yaitu melalui 3 poin tadi. Yang pertama penggunaan, yang kedua hakikat makna motif, yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga alat bahan yang dibuat untuk batik ini tidak lepas dari canting, tulis, atau cap dan malam. Ini adalah pintu masuk produk-produk untuk meniru, menyalahgunakan, mengambil kesempatan nilai ekonomi dari batik. Sehingga banyak sekali kain yang tidak menggunakan canting tulis, cap, dan malam, tetapi hanya menggunakan motif batik, dan dia mengakui dirinya sebagai batik. Jadi di dalam suatu peradaban pasti ada hal yang negatif. Hadirnya suatu positif akan diikuti dengan negatif. Jadi prodi teknologi batik, saya mengingatkan jangan mengurusi hal-hal yang negatif muncul di sekitar batik. Biarkan, lebih baik kita mengurusi hal-hal positif. Jadi kalau kita menemukan banyaknya orang menggunakan batik printing, biarkan saja, jangan dilarang, cukup doakan saja segera mendapat hidayah yang secepatnya dan tidak bisa dihentikan. Slide saya tinggal satu lagi, mungkin sudah habis. Ya, penutup. Yang pertama di dalam kajian lintas multidisiplin ilmu batik ini, pentingnya definisi batik untuk membedakan pengertian batik sebagai nilai budaya dan batik sebagai komoditi. Jadi apakah bedanya kain batik yang ada di dalam keraton digunakan oleh Pak Sultan dalam bentuk kain panjang dengan batik yang sedang kita gunakan sebagai baju saat ini? Mengapa kita sebut batik semua? Kemudian saya bertanya lagi, teman-teman saya di negara-negara tetangga di luar negeri, yang pertama adalah Afrika Selatan, tempatnya Pak Nelson Mandela. Batik masuk ke Afrika Selatan tahun 1917, masuk ke Sri Lanka 1943, masuk ke Malaysia 1960, dan kemudian satu lagi yang belum tercatat masuk ke Polandia. Ada 6 batik yang sudah beredar, tapi yang belum mengakui adalah dari Laos, dan satu lagi dari Afrika, dari Yaruba. Nah, mereka mengatakan, kalau mereka menyebut batik, kenapa batik tidak dimasukkan ke dalam Daftar Warisan Budaya Tak Benda UNESCO? Inilah yang penting, bahwa batik kita bukan komoditi, batik kita adalah nilai budaya. Kemudian diperlukan kebijakan pemerintah, bentuk regulasi. Yang pertama tentang perlindungan kerajinan tangan tradisional dalam bentuk pembuatan, kebiasaan sosial untuk penggunaan dan makna simbolik dalam batik. Yaitu kebijakan pemerintah ini yang terdiri dari peraturan, regulasi, strategi, dan program. Ini penting agar batik tidak hanya sekedar kain, tapi batik adalah memiliki makna simbolik. Jadi kalau kita menyebut batik harus ada kata makna simbolik. Batik bukan ikon, batik bukan indeks, tapi batik adalah simbol. Simbol, lebih mudah saya memberikan contoh. Ketika ada pernikahan, maka simbol yang diberikan janur kuning. Ketika ada orang yang wafat di suatu kampung, maka simbol diberikan adalah bendera putih. Ikon berbeda. Kalau Anda masuk ke dalam sebuah bilik termenung, toilet,
Ya. Maka di depan pintu toilet itu ada gambar laki-laki, ada gambar perempuan. Nah, itu namanya ikon. Ikon. Tapi kalau indeks itu mendung, asap. Ada asap. Indeksnya api. Jadi dia sebab akibat. Anda melihat air tergenang, oh berarti artinya banjir. Nah, itu indeks. Batik memiliki level tertinggi, yaitu dengan simbol. Sekarang saya masukkan ke dalam batik. Motif batik tradisional Sulu Jogja mempunyai makna simbolik. Adanya Meru, yang berarti gunung, berwibawa, kokoh, kuat, tidak runtuh, abadi. Siapakah yang orang seperti itu? Ya hanya raja. Berarti motifnya hanya dipakai oleh raja. Ada lar, ada sawah. Berarti udara. Berarti memberi udara, membuat orang bernapas, membuat orang hidup. Siapa yang hanya mampu seperti itu? Ya raja. Kemudian lidah api, penyinaran, penerangan. Siapa yang memberi sinar? Siapa yang bisa memberi pencerahan? Siapa yang bisa memberi kehidupan, cahaya? Ya hanya raja. Jadi di motif semen itu ada 8 unsur, semua mempunyai simbol yang hanya bisa dimiliki oleh seorang raja. Ada istana, siapa yang hanya punya istana? Ya raja yang disebut dengan keraton. Itu namanya simbol. Ya. Kemudian saya bertanya, oke, kalau begitu bagaimana dengan batik-batik teman-teman saat ini yang sudah tidak mempunyai simbol? Maka kita akan bisa memasukkan teori ini. Saya contohkan misalnya batik Sapuan. Saya mencontohkan Sapuan karena batiknya sangat mahal. Jadi ya, pantaslah kita mempunyai cita-cita ngerajin batik dari mahasiswa kita ini akan menjadi miliarder nanti ke depan. Bagaimana Sapuan membuat batik? Tentunya bukan simbol, karena di sana ada gambar burung merpati. Ada keong yang berjumlah 33. Kemudian ada pohon yang dipotong. Pohon tampak dari reboisasi. Itu dia masuk kepada bukan simbol tetapi ikon, bahwa motif Sapuan dikaji dengan teori ikon. Dia mengibaratkan bahwa banjir, pemalakan hutan, yaitu wiridnya seseorang dengan keong 33. Jadi dia foto antara pembandingan foto yang sebenarnya dengan foto yang dibuat pada kain batik. Itu masuk kajian dari ikon. Ada suatu kajian yang menarik ketika mereka mempertanyakan, Pak, bagaimana dengan motif-motif yang ada di Ripoiyah, yang ada di kain besurek? Itu apakah disebut batik atau bukan ragam hias batik? Sebetulnya itu disebut ragam hias batik, tetapi kajiannya menggunakan metode semiotika yang berbeda, bukan dengan kajian simbol, tetapi dengan kajian indeks atau ikon. Nah, saya mengatakan bahwa kain besurek itu bertuliskan huruf Arab, pegon, bisa dikaji dengan bentuk semiotik ikon, bahwa dia menyerupai bentuk aslinya. Jadi sebetulnya semua itu adalah penuh dengan kajian ilmu, hanya saja kita harus menemukan teori dan metode agar apa yang kita lihat di dalam kain batik itu tidak sekedar suatu visual atau estetika, tapi mempunyai makna simbolik. Itu kira-kira kajian filsafat batik hari ini. Mohon maaf jika saya sudah membuat teman-teman menjadi pusing dan agak sedikit ngeliang, tapi saya berharap bahwa inilah jalan pahit yang harus kita tempuh, yang akan membuat kita akan menjadi lebih kuat dan lebih percaya bahwa batik mempunyai adiluhung yang selama ini terpendam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Paparan dari Bapak Zahir Widadi ini memang butuh apa istilahnya, kalau Pak Zahir itu mengatakan pengendapan, gitu ya, pengendapan ilmu. Artinya tidak bisa satu kali tanggap, tapi harus kita pikirkan berulang-ulang dan sampai kita menemukan makna dan paham seperti itu.
Begitu nggih, Bapak. Oke. Pertanyaan Bapak, jadi banyak sekali nih pertanyaan yang masuk ke saya walaupun tidak melalui chat, tapi ada yang melalui WhatsApp atau pesan singkat, ada yang menitipkan pertanyaan Bapak. Pertanyaan yang pertama mungkin Bapak saya sampaikan dari teman kuliah saya yang ada di Kalimantan, Balikpapan. Pertanyaannya adalah batik tidak hanya di Pulau Jawa Pak sekarang. Jadi ada juga ditemukan di luar Jawa termasuk di Kalimantan. Nah, bagaimana pemaknaan batik yang ada di sana? Apakah filosofi batik yang ditemukan di Jawa itu berlaku juga untuk batik-batik yang diciptakan di sana? Artinya apakah pemaknaan atau tujuan batik itu tergantung pada ruang atau tidak, seperti itu Bapak. Monggo Bapak dipersilakan. Ya, kembali lagi bahwa bicara filsafat harus memiliki kerangka akademik, kerangka berpikir menggunakan metodologi. Metodologi yang kita angkat di dalam menentukan filosofi sebuah ragam bias ini adalah metode semiotik, yaitu yang terdiri dari simbol, ikon, atau indeks. Masukkanlah ragam hias itu dalam bentuk 3. Apakah dia simbol, apakah dia indeks, atau dia ikon. Simbol adalah yang tertinggi, yaitu tidak bisa dilihat dengan mata, tapi disepakati bahwa lidah api itu cahaya, lidah api itu adalah penyinaran. Lar itu adalah angin, angin itu adalah udara, udara itu adalah pernapasan. Tidak bisa dilihat, tetapi harus disepakati. Berbeda dengan ikon. Ikon adalah gambar foto. Fotonya seorang wanita atau laki-laki yang ditempel di depan pintu kamar mandi, kita tahu bahwa oh ini ruangan laki-laki, oh ini ruangan perempuan. Sangat mudah. Begitu juga dengan indeks sebab akibat. Jadi kalau kita menggambarkan misalnya banjir, kita cukup membuat air yang sedang tergenang. Seperti itu. Kalau kita membuat misalnya menggambarkan api yang sudah padam, cukup kita membuatkan ikon dengan asap. Nah, masukkan ke sana. Kemudian saya mengatakan bahwa batik di luar dari pedalaman dan pesisiran ini memang harus disepakati. Dulu kita pernah menyebutnya batik Nusantara, karena kita tidak bisa mencampurkan batik yang baru muncul, yang berbeda 200-300 tahun di Pekalongan, tiba-tiba di Kalimantan muncul. Kita tidak bisa menyebut pesisir, karena pesisir sudah mempunyai teknik, ragam hias, dan usia daripada penggunaannya. Jadi perlu kesepakatan, nanti kita tanya dengan Kaprodi Batik, apakah perlu memunculkan satu lagi yang disebut batik Nusantara, yaitu batik yang muncul pasca pengukuhan batik oleh UNESCO, sehingga kita tidak merusak yang sudah ada. Batik pedalaman itu yang berasal dari Sulu Jogja, batik yang berasal dari pesisiran adalah Pekalongan, Lasem, Cirebon, Madura, Indramayu, dan Garut. Nah, di luar itu kita sebut batik Nusantara. Tentunya kan Kaprodi akan mengeluarkan beberapa fatwa tentang batik selesai acara keilmuan ini, dan itu nanti akan dibacakan sebagai ikrar. Oke, saya pikir itu, dan pesan saya, buatlah batik yang mempunyai salah satu dari ranah keilmuan, yaitu sebagai simbol, atau sebagai ikon, atau sebagai indeks. Karena itu adalah ciri khas dari seseorang yang menekuni ilmu dan pengetahuan batik. Saya pikir itu Mbak Firoh ya. Terima kasih Bapak. Jadi akan ada klaster baru seperti itu ya Pak? Ya. Baru untuk pemaknaan motif-motif batik yang baru muncul pasca adanya penggolongan yang sudah tertera dalam referensi seperti itu. Oke Pak, pertanyaan yang kedua, ini mungkin karena banyak pertanyaan saya pilih ya. Ada pertanyaan dari mahasiswa Bapak, bagaimana nenek moyang kita dulu memaknai batik dari sisi ekonomi Pak? Apakah hanya mungkin orang dulu itu memakai batik sebagai simbol dan
apakah ada sisi ekonominya yang berlaku pada masa Ya, kalau kita bicara nenek moyang, saya juga sebetulnya agak bingung karena dalam catatan nenek moyang kita adalah orang pelaut, bukan orang pembatik gitu. Jadi saya ini bingung karena saya kan memegang kajian filsafat harus bertanggung jawab tentang penelusuran. Kalau tiba-tiba saya mengatakan bahwa nenek moyang saya adalah pembatik, maka saya dimarahin dengan lagu yang telah diciptakan nenek moyang saya adalah orang pelaut ya. Tidak diketemukan catatan baik di dalam arkeologi, yaitu batik dalam bentuk perdagangan, batik dalam bentuk nilai. Yang paling tua ketika era VOC 1700, tidak ada catatan bahwa batik itu diekspor, dijual, diperdagangkan. Tetapi saya mempunyai satu pemikiran, bukan asumsi, bukan penelitian, hanya pemikiran. Tentunya kolonial tidak mau dong membangga-banggakan hasil negara jajahannya. Ya, ngapa dia bawa hasil karya negara jajahannya dibawa ke Eropa? Enggak. Nah, terus pertanyaannya yang pertama, saya pikir kita putuskan saja di era Mataram kuno. Tapi kalau di atas Mataram, batik sudah beredar ke pesisiran. Sebelum Mataram kuno, di zaman Majapahit dan Singosari, tentunya perdagangan tidak dalam bentuk ekonomi, perdagangan dalam bentuk barter. Nah, barter di situ ada hukumnya, yaitu yang disebut wendihan atau hadiah. Ya, jadi saya mempunyai pemikiran nilai ekonomi perdagangan batik, jual beli batik ini muncul pasca 1755. Yaitu berpisahnya Keraton Sulu dan Keraton Jogja. Jadi kalau 1755 itu kira-kira jam 6 kurang berapa itu Pak tadi? Ya, saya menghentikan jangan terlalu dalam. Nah, di era 1755 itulah batik mulai masuk ke ranah ekonomi. Terbukti dengan ragam hias batik sudah kembali kepada masyarakat setempat, yaitu pesisir dengan Indo-Eropa, Jepang, Cina, Tionghoa, dan India dan Timur Tengah. Itu sebagai bukti bahwa ada tekanan pasar untuk menentukan ragam hias, motif, dan bentuk fungsi produk batik itu. Sehingga dia harus meninggalkan bentuk aslinya. Itu adalah suatu bukti. Dan pasti bukti itu tidak ada lain yang menekan adalah ekonomi. Ya. Jadi 1755 batik mulai masuk ke ranah komersialisasi. Nah, tentunya nanti Kaprodi akan memutuskan kapan sih komersialisasi ilmu pengetahuan batik ini yang harus diputuskan nanti. Jadi ada pertanggungjawaban besar dari program studi batik ini untuk menentukan ilmu yang berkewajiban mendukung, mengembalikan, menjaga batik yang sesungguhnya. Itu tanggung jawabnya Kaprodi. Saya beruntung sudah nggak jadi Kaprodi. Jadi kalau ada terjadi kesalahan pemilihan ilmu, maka yang akan bertanggung jawab nanti adalah Kaprodi. Oke, silakan Mbak Viro, pertanyaan yang lain. Ya baik Bapak, terima kasih luar biasa yang nanti tugas dari Pak Kaprodi. Gitu. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat bergabung Bu Endang yang merupakan pengajar juga, tenaga pendidik juga yang dipercaya oleh Pak Kaprodi untuk mengampu mata kuliah kimia analisa dan ilmu lingkungan. Selamat datang Bu Endang. Selanjutnya Bapak, pertanyaan yang ini sebanyak mungkin saya bacakan ya. Ada yang mirip-mirip pertanyaan. Jadi menyimak ini dari teman saya lagi Pak. Jadi memang sosialisasi data ini kami juga teman-teman masing-masing. Dan ada teman saya yang bertanya dia domisili Solo.
Jadi semacam apa ya? Ada penasaran. Kenapa batik itu diberikannya di Pekalongan, Pak? Tidak di Solo atau di Jogja. Menurut Bapak, apa keistimewaan Pekalongan dalam dunia batik? Kenapa batik itu memilih Pekalongan sebagai daerah atau tempat terjadinya keilmuan batik? Monggo Bapak, saya persilakan. Ini pertanyaan filosofis. Begitu sulit kita untuk menjawab sesuatu yang memang jawabannya tidak membutuhkan jawaban. Jadi ketika saya mempertanyakan bagaimana motif kawung itu diletakkan pada busananya Dewa Ganesha, kok nggak Dewa Siwa, kok nggak Dewa Padma, sulit untuk dijawab. Ya. Tetapi percayalah, ketika kita meyakini bahwa satu berasal dari 1 tambah 1, 2 berasal dari 2 tambah 1, 4 berasal 2 tambah 2 atau 1 tambah 3. Pertanyaan saya, 1 berasal dari mana? Sama halnya ketika saya mengatakan, batik Solo dan Jogja itu batik Indonesia. Tapi mengapa nominasi dibuat di Pekalongan dan diberangkatkan atas nama Indonesia? Saya tanya lagi sekarang. Batik itu berasal dari Solo dan Jogja, tapi kenapa batik itu berkembang di Pekalongan? Kenapa 85% batik diproduksi di Pekalongan untuk komoditi nasional? Itu riset tahun 2008 ketika kita mengajukan nominasi ke UNESCO. Dan kembali lagi, mengapa tiba-tiba ada mandat dari Dikti memerintahkan 3 perguruan tinggi di Indonesia membuka program studi batik S1 tahun 2011? Universitas Pekalongan, ISI Solo, dan Universitas Islam Batik. Tapi pertanyaan lagi, mengapa yang membuka hanya Pekalongan? Maka pertanyaan tadi tidak bisa kita jawab. Sama halnya kita tidak bisa menjawab ketika seseorang membuat, ketika suku bangsa di Indonesia membuat sesaji. Ada daun kantil, ada yang pakai kopi, ada yang pakai menyan. Kita tanya, mengapa? Kok suku Tengger sama suku Jawa berbeda? Nah, itulah yang saya katakan, ada pertanyaan yang memang tidak meminta jawaban. Tapi setidaknya kita mengatakan di dalam tingkatan kita saat ini tidak lagi hanya mempunyai kata memilih, tetapi mempunyai kata dipilihkan. Jadi kita tidak berhak untuk memilih. Ada kalanya kita sudah sampai pada tahap pemilih, tapi kita selebihnya itu kita dipilihkan. Nah, saya pikir ini adalah pilihan dari batik untuk menjatuhkan batik itu ada di Pekalongan. Nanti untuk lebih jelasnya, kembali lagi bahwa jawaban itu akan kembali kepada orang yang bertanya. Jadi nanti tanyalah kepada batiknya. Mungkin Anda akan diberi jawaban yang sesungguhnya. Tapi kalau batik nggak mau menjawab, ya bersabarlah. Mungkin dia melihat juga bahwa jawaban ini dia tunggu untuk seseorang. Jadi masuklah ke ranah yang kedua, jangan lagi memilih, tetapi biarkanlah kita dipilih. Saya pernah menanya dengan mahasiswa saya dan saya sangat sedih. Anda bangun tidur, lulus, langsung datang mendaftar prodi batik. Mau jadi apa? Sudah yakin ilmu batik itu mau dengan Anda? Apakah Anda terlalu egois, yakin bahwa batik itu bisa Anda kuasai? Banyak yang lulus dari batik tidak menekuni batik, tidak bekerja, tidak mendapat manfaat dari batik. Ini yang saya sebut memilih. Bapak Ibu dosen di program studi batik ini saya tahu, saya sudah dibisikin oleh batik. Mereka sudah dihijrahkan dari ilmu yang sesungguhnya. Dari seorang kimia dihijrahkan menjadi kimia batik, dari seorang tekstil dihijrahkan menjadi tekstil batik, dihijrahkan lagi menjadi lingkungan batik. Dari desain dihijrahkan menjadi desain batik. Dari gambar kertas ke gambar kain. Itu dipilihkan. Batik membutuhkan banyak orang untuk membawa dia kembali kepada hakikat yang sesungguhnya. Kita perjalanan hijrah ini harus kita syukuri bahwa kita adalah termasuk dalam orang-orang yang diperjalankan di dalam batik. Itu yang harus kita lakukan. Pertemunya Anda di dalam batik sebetulnya ini adalah satu majelis.
Percayalah, ilmu akan muncul ketika majelis itu mempunyai kesamaan niat dan rasa syukur. Kalau enggak, majelis tidak akan mempunyai ilmu. Saya pikir itu Mbak Viro. Ya, baik Bapak. Mungkin pertanyaan terakhir, berhubung waktunya sudah jam 11 lebih, tadi kita mulai jam 10.15, sehingga mohon maaf bagi pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa nanti kita jawab melalui email dan lain sebagainya. Seperti itu, nggih. Satu lagi Bapak, ini jadi dari paparan Bapak terkait dengan filsafat batik, Bapak menyebutkan ada istilah baru Pak, batikologi ya Pak. Mungkin yang kita dengar ada ilmu namanya biologi, ada ilmu namanya itu ilmu yang mempelajari terkait dengan air, ada biologi yang mempelajari terkait dengan makhluk hidup. Nah, sekarang ada istilah batikologi. Mungkin penjelasannya Pak, batikologi itu masuk ke apa dan pengajiannya bagaimana? Ya, awal mulanya 2014, bukan 2014, 2016 saya diundang Kementerian Perdagangan untuk membuat blueprint batik Indonesia. Di presentasi saya itu saya mengatakan agar kita bersatu mengangkat batik menjadi sebuah ilmu pengetahuan, the scientific, ilmu pengetahuan. Karena unsur ilmu pengetahuan ada di pengrajin, sementara ilmu teori metodologinya belum disatukan. Nah, kemudian tahun 2014 saya pikir, kalau nggak salah ada tim dari Indosat berkunjung ke galeri batik pada pukul 11 malam. Kemudian dia meliput tentang kajian ilmu batik yang ada di Prodi Batik, karena saat itu sedang membuat motif-motif batik dari kartu SIM card itu antara lain motif batiknya Pak Sapuan. Nah, di dalam tulisan itu, di dalam wawancara itu, di dalam presentasi saya itu tanpa sengaja keluar kata yang bernama batikologi. Akhirnya setelah saya melihat posisi batikologi ini kiranya sejalan dengan teknologi batik, untuk menyatukan teknologi batik ini dan merangkum disiplin ilmu yang dimiliki Bapak Ibu dosen di program studi batik ini, yaitu subject matter kimia batik, subject matter tekstil batik, kebudayaan dan desain batik ini kita rangkum dan saya menamai batikologi. Gi berarti ilmu ya untuk sementara, dan ya terus terang saya sudah mempertanyakan kepada batik, meskipun batik saat ini belum mau menerima namanya batikologi, tetapi kembali lagi bahwa ini tanggung jawab seorang kaprodi untuk menentukan ilmu pengetahuan batik ini namanya apa, ya kan? Harus ada namanya. Dan saya yakin bahwa batik itu berharap banyak dengan keberaniannya prodi teknologi batik yang menurut saya ini memang ya berbeda dengan prodi-prodi lain gitu. Jadi ya kita tunggu sajalah apa yang akan terjadi dengan batikologi. Tapi intinya saya menggabungkan beberapa multidisiplin di dalam batik dari hulu sampai hilir, dari pola sampai penggunaan, yaitu dari ilmu desain, ilmu kimia, ilmu tekstil, ilmu lingkungan, hidrologi, geologi, filsafat, fisika, metode semiotika, metode hermeneutika, logika, itu saya gabungkan semua. Saya pilah menjadi kelompoknya ragam hias, saya pilah lagi menjadi kelompoknya pewarnaan dan kelompok penggunaan, kemudian saya namakan itu batikologi. Batikologi adalah proses pengaktualisasikan multidisiplin tadi menjadi satu. Jadi kiranya jangan berkecil hati kalau dalam beberapa tahun ke depan batik tidak lagi diberikan kepada program studi D3, tetapi saya berdoa hanya diberikan pada program studi S2. Jadi harus ada syarat. Karena
Mungkin batikologi untuk S2, tapi teknologi batik untuk S1. Ya kembali lagi lah Kaprodi yang akan mempunyai tanggung jawab ini. Dan mudah-mudahan nanti Kaprodi kita punya kewenangan untuk mengambil keputusan ini ketika dia menduduki posisi sebagai dekan Fakultas Batikologi. Oke Mbak Viro, terima kasih banyak. Salam untuk dosen Bu Endang, Mbak Wenti, dan semua dosen. Terima kasih sudah bergabung dan saya berharap di suasana Hari Batik ini bahwa keilmuan batik itu menjadi menyala dan sangat membara. Saya bangga dengan teman-teman dalam 11 tahun kita berhasil menyatukan keilmuan. Dan saya juga bangga tidak akan diketemukan kekuatan multidisiplin yang ada di program teknologi batik ini dengan program studi yang ada di perguruan tinggi manapun juga. Percayalah, batik berhak untuk memilih. Percayalah bahwa batik adalah warisan. Bersyukurlah kita sudah mendapat warisan, karena tidak semua warisan diberikan kepada semua orang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak atas paparan materi, pencerahan, banyak hal yang telah diberikan Bapak pada kajian lintas keilmuan hari ini Bapak. Semoga kita bisa mengundang Bapak kembali dalam kajian-kajian terkait budaya batik. Terima kasih sekali Bapak, kami haturkan. Ya. Baik teman-teman, kita sampai di acara. Sebelum kita mengakhiri acara, perkenankan saya sebagai moderator akan menyampaikan sedikit terkait dengan materi Pak Zahir Rifki, yaitu marilah kita belajar dalam menganalisis atau mencari apa yang berdampak pada sesuatu hal yang berdampak. Jadi seperti yang disampaikan Pak Zahir, tangible itu tersimpan pada tangible seperti itu. Dan program perkembangan produk yang sementara ini terus berlanjut harus kita imbangi dengan keilmuan, dan kami harap dan kami yakin punya D3 teknologi batik ini yang akan mengubah serta mengimbangi inovasi produk dengan inovasi keilmuan dengan berbagai macam disiplin ilmu seperti itu. Baik, teman-teman, mari kita foto bersama. Silahkan teman-teman nyalakan lampunya. Nanti kita hitung 1 sampai 3, kita foto bersama. Silahkan videonya teman-teman. Mbak Novita, silahkan. Bu Puji, Pak Mbak Afi, Mbak Hamadi, Mbak Hana. Ini teman-teman baru kita ya, batik. Mbak Sekar, Mbak Baiti, Mbak Nia, Mbak Ila tuh selamat datang. Mas Sahrul, wah ini banyak sekali hampir semua bergabung. Silakan. Oke, saya hitung sampai 3. Mohon Pak Daru untuk spread ya Pak. Oke, 1, kita pose. Kita pose 1, 2, 3. 1 lagi ya. 1, 2, 3. Sudah Pak? Oke, terima kasih. Sekian acara dialog atau kajian lintas keilmuan dengan tema filsafat batik. Semoga acara ini memberikan pencerahan kepada kita dan semakin yakin kita masuk ke dalam dunia batik.
Terima kasih. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.